sampai sejauh ini berkat dukungan kalian semua, alhamdulillah saya sekarang itu sudah syuting film. Iya. Alhamdulillah. Filmnya judulnya Catatan Akhir Kuliah. Kalian nonton nanti, rilisnya sudah selesai syuting, rilisnya Februari 2015 insya Allah. Dan di sini, ini di saat saya bisa berbangga pada Zawin. Dia belum syuting film coy. Saya sudah. Tapi Zawin sebenarnya pernah syuting film sih. Dia waktu itu syuting film itu judulnya Operasi Plastik Berujung Bunting. Yang dioperasi cewek, yang bunting dia. Begitu melahirkan keluar plastik, kemudian dia mati. Tamat. Coba filmnya begitu saja. Kemudian teman-teman, di catatan akhir kuliah ini teman-teman, bercerita tentang pendidikan di Indonesia, kurang lebih, kemudian dunia kampus. Dan di film ini menariknya adalah bercerita tentang 3 orang sahabat. Salah satunya saya, kemudian ada Muharli Aco, stand up comedian Metro TV kalau kalian tahu. Muharli Aco, kemudian yang satu lagi Ajun Perwira, yang biasa main di FTV. Di Takaiman Maka Tak Sayang kemarin juga dia main. Jadi, cuman saya yang orang baru di situ. Jadi waktu press conference film ini teman-teman, itu semua pemain datang, sutradara, produser, kemudian wartawan itu banyak sekali. Wih, banyak sekali. Itu kami seperti tersangka kasus korupsi itu. Bukan saya Pak. Oh. Untuk Abraham Samad tidak datang. Kami seperti tersangka kasus korupsi itu. Kemudian di situ ada sesi pertanyaan dari wartawan gitu. Kemudian wartawan mulai tanya, Bang Aco, ini sudah film keberapa? Aco jawab 4. Kemudian ditanya lagi ke Ajun Perwira, Ajun, ini sudah film keberapa? Wah, sudah tidak terhitung. Kemudian ke saya gitu, Abdur, kenapa main film? Pertanyaan begitu. Dia mengiris hati betul di pertanyaan. Padahal saya sudah siap jawaban itu. Saya sudah siap jawaban kalau ditanya ini film pertama saya sudah siap itu jawabannya segala macam. Saya susun 30 hari 30 malam itu. Dia ditanya. Berikutnya lagi pertanyaan berikutnya ditanya, Aco, kesulitan dalam bermain peran ini apa? Kesulitannya saya kembali ke dunia kuliah gitu. Kemudian Ajun juga begitu. Ditanya, kesulitannya perannya apa? Ya sama, saya juga kesulitan karena harus kembali ke dunia kuliah. Abdur, kesulitan hidup di Jakarta apa? Dan kalian tahu berita keluar itu Aco bermain film. Ajun kembali ke dunia kuliah. Abdur keluar anak timur soal Jakarta. Beritanya begitu, tentang tidak ada tentang film. Saya bilang orang kurang ajar ini wartawan. Tunggu saya ketemu dia lagi. Kemudian teman-teman, apalagi di lokasi syuting teman-teman. Di lokasi syuting itu kita di perkampungan Bogor. Jadi waktu itu ramai sekali penduduk-penduduk yang datang nonton syutingnya begitu. Kemudian Aco lewat, mereka mulai komentar, wah ini stand up comedian Metro TV ini. Wih lucu sekali dia ini. Ajun lewat, wah ini yang biasa di FTV ini, ganteng sekali. Saya lewat, wah ini siapa Pak? Itu artis biasa di TV. Biasa di TV? Acara apa? Acara kayak dia tukang genset kayaknya, bukan artis. Sakit hati teman-teman. Kemudian ada ibu-ibu, ada entah kenapa di setiap kampung gitu, kalian selidikilah di kelurahan kalian, di setiap RT bahkan itu selalu ada ibu-ibu yang so tahu, selalu ada. Ini spesies ini memang spesies ini memang menyebar kemana-mana begitu. Jadi di kampung ini juga ada ibu-ibu yang so tahu begitu. Jadi waktu kami sedang syuting begitu, dia datang mendekat ke saya, dia tanya, Mas, ini film judulnya apa ya? Bu, ini film tentang catatan akhir kuliah. Oh, begitu saya jawab itu, ada bapak-bapak yang datang. Kemudian tanya ke saya, Mas, ini film judulnya apa ya? Saya belum jawab, ibu ini sudah jawab. Mas tenang, bapak ini tidak gaul memang. Pak, ini biasa, ini film tentang anak muda, catatan akhirat. Catatan akhirat. Catatan akhirat. Masalahnya kan catatan akhir kuliah itu kan diambil dari buku dengan judul yang sama, catatan akhir kuliah, karangan Sam Maulana, sama-sama catatan akhir kuliah. Kalau catatan akhirat diambil dari buku mana? Rokib dan Atid kah? Itu adegannya apa kalau Rokib dan Atid begitu kerjanya dosa-dosa saja gitu kan? Paling sholat cuma 1 kali, coli 5 kali begitu. Adegannya begitu saja.
Ibu-ibu emang. Dan alhamdulillah itu sudah selesai teman-teman. Dan alhamdulillah teman-teman, saya itu terjun di film yang menurut saya bagus begitu. Menurut saya karena berbicara tentang pendidikan di Indonesia. Dan menurut saya teman-teman, ini adalah PR dari Menteri Pendidikan kita yang baru. Menurut saya adalah pendidikan di Indonesia itu bagaimanapun harus dibangun pendidikan di Indonesia itu adalah pendidikan yang membuat orang belajar dengan sukarela, bukan belajar karena terpaksa gitu. Harus dibuat seperti itu. Karena di timur itu teman-teman, musim belajar itu selalu bertentangan dengan musim ikan banyak. Apalagi di kampung saya, kampung nelayan itu, woi musim, namanya kalau musim ikan banyak sudah datang, tidak ada yang sekolah. Tidak ada, semua cari ikan. Dan teman-teman tahu kan, laut di sana itu memang kaya soalnya. Laut di timur itu memang kaya karena masih bersih. Saking bersihnya itu teman-teman, jangan bandingkan dengan Ancol lah. Ancol itu kan, kalau kalian pernah ke Ancol atau lihat-lihat di TV itu tipu semua. Tidak ada yang betul. Kalau kalian datang ke Ancol yang sebenarnya itu, teman-teman, itu air laut itu warnanya hitam saja. Hitam semua, macam oli mesin kita kasih pasir itu. Hitam begitu. Hitam, tidak bisa lihat ikan apa-apa, malah ada tikus got yang lari-lari gitu. Sumpah. Sumpah di dermaganya tikus got itu lari-lari gitu. Kotor sekali, hitam begitu. Malah saya lihat ada ubur-ubur itu berenang napas satu-satu. Temanya di sebelah kasih napas buatan. Wih, setengah mati. Ada kalanya itu mereka bersatu membentuk ini apa konfigurasi SOS gitu. Minta bantuan. Itu ubur-ubur. Itu teman-teman, itu memang tidak bisa lihat apa-apa. Beda dengan di timur. Kalau di timur itu airnya itu bersih sekali. Kalian pergi ke pantai dimanapun yang ada di timur itu pasti pantainya bersih. Saking bersihnya itu teman-teman, kalau siang-siang itu ikan tidak berani kawin. Sumpah, saking jernihnya itu. Saking jernihnya ikan tidak berani kawin siang-siang. Siang-siang begitu ada jantan begitu, ikan jantan begitu mulai berenang-berenang mendekati betina begitu kan. Berenang dengan muka nafsunya begitu. Sirip sudah tegang saja begitu. Sudah mendekat ke betina begitu. Kita dari atas itu yang cie nafsu. Itu dia langsung malu. Saking jernihnya itu. Bahkan di sana itu saking jernihnya laut di sana teman-teman. Kami punya tradisi kalau selesai sunat. Jadi saya dulu juga mengikuti ini. Jadi selesai sunat 2-3 hari begitu selesai sunat ketika jahitannya sudah kuat begitu. Itu ayah itu bisa, bapak saya itu biasanya bawa saya ke orang-orang tua di sana itu biasanya bawa kami mandi di laut biar lukanya cepat kering begitu. Itu benangnya bisa lepas sendiri kemudian pulang-pulang kering begitu. Iya sumpah. Itu teman-teman, itu namanya kita biasa kan mandi laut itu kita kan curi-curi waktu begitu kan. Mandi laut, curi-curi waktu mandi laut begitu. Tapi kali ini waktu event sunat itu kita diajak mandi laut itu oleh orang tua sendiri begitu. Artinya itu bahagianya minta ampun. Wah, bapak ajak saya mandi laut, oke lah. Akhirnya saya itu pergi ke sana itu senang sekali. Mau mandi laut ini sudah buka semua, sudah buka waktu itu masih mulus saja, belum ada apa-apa. Masih mulus saya sudah buka, kemudian mau mandi laut itu kan, mulai jalan ke air itu semangat sekali. Mandi laut. Begitu sudah mulai air mulai dalam begitu air mulai sampai di sini itu saya mulai jinjit. Macam tidak rela ini casing baru rusak begitu. Teman-teman waktu itu tidak ada jaminan ini casing baru awet begitu, tidak ada jaminan. Jadi itu mulai takut begitu. Ini pedis pasti nih. Mulai takut, mulai mata lihat kemana-mana, lihat bapak di belakang. Apa lihat belakang? Kasih turun itu pantat. Hah, iya bapak. Itu waktu kasih turun itu teman-teman, dia punya pedis itu, nasi kucing karet 2. Wih, pedis sekali. Itu tuh, kalian tahu lintah kita kasih garam, mengkerut begitu. Mengkerut, aduh, pedisnya itu mama, pedis. Pedis sekali, aduh. Tapi itu cuma awal teman-teman, paling 1 menit awal, 2-3 menit selanjutnya kita berenang-berenang, santai-santai begitu, pulang-pulang sudah kering, sembuh. Ini tidak mungkin terjadi, kalau misalkan pantai kita itu seperti pantai Ancol. Tidak mungkin terjadi teman-teman. Pantai hitam begitu, kemudian bapak mulai ajak habis sunat, mandi laut begitu. Mandi, pulang-pulang, hilang. Ubur-ubur makan. Hilang. Nah, jadi musim sekolah di sana itu teman-teman selalu bertabrakan dengan musim cari ikan.
Karena memang musim cari ikan kalau di sana itu pas ikan lagi banyak, itu memang banyak sekali teman-teman. Banyak. Saking banyaknya itu kita baru dorong sampan ke laut, ikan sudah muncul. Om, tangkap saya saja om. Tangkap saya om. Om tangkap saya. Itu temannya di sebelah tidak mau kalah. Om, jangan tangkap dia om. Dia ikan penyakitan. Saya saja om. Saya rajin olahraga. Olahraga? Olahraga apa kau? Saya tiap hari olahraga renang. Semua ikan juga renang. Semua ikan juga renang. Memang dia saja. Masa yang lain cuma begini. Ada ikan yang lari di dasar laut? Tidak ada. Kemudian teman-teman, itu saking banyaknya ikan itu teman-teman. Kami main kartu saja. Itu kami ajak Paus dan Hiu datang. Woi Paus, Hiu. Kemarin kalian kalah itu. Oh mari main lagi. Main dengan Paus dan Hiu. Dan itu teman-teman, kucing di sana itu kalau pada musim ikan, itu kucing itu kalau dikasih ikan dia tidak mau. Ay bos, tiap hari makan ikan, sudah tidak level. Sekali-sekali KFC lah, KFC. Itu kucing di sana itu KFC. KFC tidak ada padahal. Akhirnya kucingnya telepon sendiri begitu, 14022 gitu di telepon. Halo mas, mau pesan apa? Meong. Kucing gila. Itu teman-teman, karena musim ikan selalu bertabrakan dengan musim belajar, itu guru-guru di sana juga sudah tahu begitu. Guru-guru di sana juga sudah tahu. Mama guru kalau masuk kelas itu dia sudah tahu, karena sedang musim ikan begitu. Yang dia absen itu cuman murid-murid yang laki-laki, murid-murid yang perempuan gitu. Karena yang laki-laki pasti dia sudah tahu, dia pasti cari ikan bantu orang tua gitu kan. Dia mulai di depan kelas. Dortia. Oh ada. Mince. Oh ada. Martin. Kau kenapa masuk sekolah? Pulang cari ikan. Anak tidak berbakti kau itu. Ursula, kenapa kau ikut-ikut? Mama guru, saya mau ikut Martin mau minta ikan. Mau minta ikan kau? Kalau gitu mama guru juga ikut. Akhirnya sekolah libur.